Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dhurriyyati tahirin wa ala jami'i sahabatil akhyar qurrul mayamin wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Wa qala 'azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah majelis ilmu yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah atas limpahan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama kita, yang selanjutnya kita berharap mudah-mudahan dengan semakin banyak kita tahu, semakin memberi pencerahan dan semakin meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa tema kita sekarang bicara tentang adab dan ilmu, sesuatu yang biasa sering kita dengar. Apa itu adab, apa itu ilmu, ya. Namun sebelumnya saya ingin sedikit mendefinisikan adab itu biasa kita dengar etika lah, gitu, ya. Jadi kebaikan dan perlakuan yang terbatas pada satu tempat atau satu keadaan ataupun dengan sesuatu hal. Tetapi kalau akhlak itu lebih umum sifatnya, ya. Secara umum namanya adalah akhlak. Tetapi kalau diambil perbagian-perbagian, akhlak dengan Allah berarti adab dengan Allah. Akhlak dengan nabinya berarti adab dengan nabinya. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan etika, atau lebih spesifiknya kita ada istilahnya kode etik, ya. Jadi adab, dan hal ini menjadi sangat penting. Apa sih yang dimaksudkan dengan adab? Ya. Dan tentunya ketika kita bicara tentang ilmu yang dimaksudkan di sini tentunya adalah ilmu yang memang ilmu agama, ilmu yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah atau semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Mujadalah, itu tadi sepotong ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang beriman otomatis orangnya harus berilmu. Itu makanya yarfa'ullahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Jadi orang-orang berilmu pun di dunia ini Allah angkat.
Tetapi Allah memulainya dengan kalimat Allah mengangkat orang-orang beriman dulu. Yarfa'illahu alladziina aamanu. Agar kita mengetahui bahwa hakikat keimanan itu memang lebih tinggi dan syarat kesempurnaan iman itu harus berdasarkan ilmu. Karena tidak sempurna keimanan kalau tidak dengan ilmu. Nah, hadrahmakumullah, banyak pembicaraan tentang ilmu. Al-Quran memberi satu gambaran bahwa innama yakhshallah min ibadihi ulama. La yastawi alladziina la ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang berilmu, orang yang berilmu dan tidak berilmu. Siapa Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang Allah berikan ilmu. Nah, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu tentang ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak itu saja. Allah meletakkan orang-orang berilmu sebagai orang-orang yang memiliki kesaksian. Allah letakkan kepadanya kesaksian kebenaran tentang zat dan ajarannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. Setelah Allah bersaksi bahwa Allah menyaksikan tiada Tuhan selain Dia dan juga para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya otomatis ini sebutan para anbiya, para nabi-nabi itu adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Karena nabi otomatis adalah orang yang pertama ketika kita mendefinisikan tentang siapa yang paling berilmu. Ya. Nah, itu keistimewaan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pentingnya kita belajar agama ini karena kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah melalui agama. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan innallaha a'tad dunya liman yuhibbu liman la yuhibbu wa la yu'tid illa liman yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Dia mau dan kepada siapa yang Dia tidak mau. Ya, kepada Firaun Allah berikan, kepada Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan. Dan banyak orang-orang beriman yang memiliki kekuatan dalam ilmu, dalam keistimewaan ini maksudnya. Tetapi wala yu'tiddin illa liman yuhib. Allah hanya akan memberikan agama ini kepada orang-orang yang Dia cintai. Semakin Allah mencintai seorang, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang semakin mendalam tentang agama ini. Yang itu Rasulullah SAW sabdakan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun orang yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, yang dikehendaki oleh Allah, berikan kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman yang mendalam tentang agama. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan ada ungkapan al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih dahulu daripada ilmu, di atas ilmu. Ya, adab itu di atas ilmu. Adab apa sih maksudnya? Ya. Ternyata kalau ilmu itu kan artinya kita mengetahui tentang sesuatu, itu ilmu namanya. Pengetahuan kita tentang apa saja tentang sesuatu arti kita berilmu, kita mengetahui. Tapikah betul kita melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki?
Ini yang menjadi suatu pertanyaan besar, ya. Maka adab kalau dikelompokkan, adab itu ada 3 kelompok, ya. Bagaimana adab atau etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Yang kedua, adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, baru bicara tentang adab kita dengan makhluk yang lain. Ya manusia kan, ya makhluk Allah yang lain pokoknya. Jadi yang teratas itu bagaimana adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita bahas. Kita lihat dalam Al-Qur'an bagaimana adab para nabi. Ya, nabi yang tadi saya sebutkan ketika bicara walladzina utul ilma darajat, ya para nabi gugus yang teratasnya adalah para nabi. Allah itu salah satu yang maha mengatur segala sesuatu. An-nafi' ad-dar, yang memberikan kebermanfaatan kepada seseorang, yang juga ad-dar, yang mendatangkan bahaya atau ancaman kepada makhluk. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan Asmaul Husna al-dar, an-nafi'. Tapi bagaimana etika dan adab para nabi ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ayyub misalnya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massana dhurr wa anta arhamur rahimin. Tadi saya bilang bahwa yang membuat sakit, mendatangkan sakit, mendatangkan sehat itu adalah Allah. Ya kan? Allah berkuasa dengan segala sesuatunya. Tapi Nabi Ayyub ketika dia sakit, dia tidak menyebutkan engkaulah yang menyakiti, mendatangkan sakit kepada Allah. Tidak begitu dia menyebutkan. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dhurr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sekarang tertimpa sakit. Wa anta arhamur rahimin. Dua etika di sini. Etika yang pertama, Nabi Ayyub tidak menyebutkan bahwa sehat dan sakit itu kan Allah yang menentukan. Begitu juga Nabi menyebutkan adwa. Ketika orang sibuk tentang penyakit menular. Kata Nabi, adwa itu Allah yang berkehendak. Nah, sahabat menyebutkan dari onta-onta yang sakit, ya Rasulullah. Ya, dari onta yang sakit. Tetapi siapa yang mengadakan penyakit yang pertama? Nabi ingin mengajarkan satu akidah bahwa Allah yang menggariskan sesuatu ketentuannya terjadi. Nah, etika yang pertama yang disebutkan, Nabi ini tidak menyebutkan bahwa sakit engkau datangkan kepada aku, ya Allah, maka tolong obati diriku. Tidak. Tapi redaksinya, Rabbi inni masanad dhurr. Ya Allah, aku terkena sakit. Tanpa menyebutkan siapa pelaku utama. Dan juga tidak menyebutkan, ya Allah, kalau aku sakit tolong sehatkan aku. Tidak. Tetapi penuh dengan sebuah diplomasi dan permohonan, penuh dengan kesantunan. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit dan Engkau Maha Penyayang. Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Coba bahasanya. Ya. Ada adab ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi khalaqani wa yahdini wa yut'imuni wa yasqini. Dan Dia Allah yang menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku, yang memberi makan kepadaku
dan juga memberi minumku. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dan Allah lah yang mengobatiku. Tadi disebutnya Allah yang memberi hidup, Allah memberi petunjuk, Allah yang memberi makan, Allah yang memberiku minum. Tapi tidak menyebutkan Allah yang mendatangkanku sakit, Allah menyembuhkanku. Tidak. Fa idza maridtu, apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Adab para nabi sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu yang siapa yang mendatangkan sakit, siapa yang mendatangkan sehat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dalam ungkapan ini fa idza maridtu, dia tidak menyebutkan alladzi yumriduni, yang menyakiti aku dan menyehatkan aku, tidak. Tadi redaksinya setara itu. Memberikan kehidupan kepadaku, memberi petunjuk, memberi makan dan memberi minum. Tapi ketika sakit, apabila aku jatuh sakit, dan dialah yang menyembuhkan. Dia tidak menyebutkan Allah yang menyakitkan, untuk menunjukkan bahwa satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah maha suci dari segala kekurangan. Tidak etis dan tidak pantas melekatkan segala sesuatu yang bersifat madarrah atau kekurangan atau naqs kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah yang mengatur segalanya, ini etika. Dan juga kita lihat dalam dialog Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Fa'ammas safinatu fakanat limasakin fakal maraim malikun ya'khudhu fa'aradu an a'iba wa gawara'u malikun ya'khudhu kulla safin ghasba fa'aradu an a'ibaha. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Khidir, kenapa engkau bocorkan kapal-kapal itu? Jawaban Nabi Khidir, aku bocorkan kapal-kapal itu karena kapal ini milik orang miskin. Dan di hilir sungai itu ada raja yang zalim yang akan mengambil semua kapal. Nah, ini ungkapan yang ingin saya garis bawahi ini. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku sengaja membocorkannya. Saya ingin mengatakan fa'aradtu an a'ibaha itu inisiatif dia atau perintah Allah? Kan perintah Allah. Wa ma fa'altu min amri. Aku lakukan sesuatu itu bukan atas perintah Allah kan? Tetapi dia tidak menyebutkan aku membocorkan kapal itu karena Allah menginginkan membocorkan. Tidak. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku ingin membocorkannya untuk menyelamatkan kapal tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk adab berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika dalam keadaan ketakutan dikejar oleh Firaun, berhenti di Madian dalam keadaan lapar dan dahaga, datang ke kampung yang kita tidak kenal siapa orangnya. Tidak mungkin kita tiba-tiba ngetok pintu kita makan, ya kan? Sementara kita orang asing. Bersandar dia di bawah pohon. Etika seorang nabi meminta kepada Allah dalam keadaan haus dan lapar, tidak meminta secara langsung, ya Allah berikan aku makanan karena aku kelaparan, atau berikan aku air karena aku kehausan. Tidak. Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku ini sangat berhajat dengan kebaikan yang Engkau turunkan kepadamu. Subhanallah. Ini satu ungkapan jika ditelaah Al-Quran itu penuh dengan muatan bagaimana para nabi itu mengajarkan kepada kita
berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah, bermohon kepada Allah. Maka ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kun min ummati unasun ya'taduna fit du'a. Akan ada nanti sekelompok manusia di tengah umatku yang apabila dia bermunajat, meminta kepada Allah, mereka meminta ya'taduna fi du'a, berlebih-lebihan, melampaui batas. Hadis ayat ini sebenarnya ada dari seorang sahabat yang anaknya berdoa macam-macam, dia meminta pada Allah. Dia minta surga, dia minta hurun 'ain, dia minta semua kenikmatan secara rinci, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat yang dididik langsung oleh Nabi ini mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau meminta kepada Allah, ketika engkau meminta surga, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang ada dalam kenikmatan surga itu kepada engkau. Tidak usah disebut lagi yang rinci-rinci. Karena aku mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zaman ala ummati unasun ya'taduna fi du'a wa taharah. Dua itu, doanya berlebihan dan bertaharahnya berlebihan. Taharah berlebihan itu adalah seperti kena penyakit was-wasan, ya. Karena ada orang penyakit berulang-ulang, yang berwudu berulang-ulang. Ya'taduna fi taharah wa tahur, fi du'a wa tahur. Adab lagi yang saya ingin sampaikan. Adab dari Isa bin Maryam alaihissalam. Allah mengetahui apa yang terjadi dengan makhluknya. Tapi Al-Quran memberikan satu penjelasan ketika terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Pertanyaan Allah, anta qulta lin-nasi ittakhudhuni wa ummi ilahin min dunillah. Wa Isa, apakah betul engkau yang menyeru kepada manusia seluruhnya? Ini adalah pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah kepada setiap nabi. Nabi diminta pertanggungjawaban, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah sampaikan dakwah atau tidak? Nabi saya diminta pertanggungjawaban, apalagi manusia yang lain. Saya ingin kita bicara tentang adabnya saja. Bagaimana jawaban bagi Isa bin Maryam alaihissalam? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Pertanyaan kepada Allah, apakah benar engkau yang menyeru kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku ini sebagai Tuhan selain Allah? Jawabannya subhan. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Adabnya dia menyampaikan, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Apapun yang aku ucapkan, engkau tahu apa yang aku ucapkan. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu luar dalamku ini, tahu engkau ya Allah. Dan aku tidak tahu tentang zat, tentang rahasia yang kau simpan selain diri. Samalah permintaannya. Mereka telah melakukan kemaksiatan umatnya. Apa permintaan? Penuh dengan adab. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Duhai Allah, kalau engkau menghendaki menyiksa mereka yang melakukan kemaksiatan ini, mereka hamba-Mu ya Allah. Subhanallah.
Artinya Bapak, Ibu sekalian, kita meminta dengan Allah itu adalah penuh dengan kesantunan, penuh dengan kerendahan hati. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Jika engkau menghendaki untuk menyiksakan mereka hamba, mereka tidak bisa apa-apa. Engkaulah Rabbnya, engkaulah penguasanya. Sekehendakmu bisa engkau lakukan. Wa in taghfir lahu, dan jika engkau mengampuni, fa innaka antal azizul hakim. Engkau zat yang maha agung dan maha bijaksana. Dari redaksi permohonan ini dapat kita tangkap betapa Nabi itu adalah orang-orang yang Allah lengkapkan bagaimana mereka menjaga adabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW, Nabi itu kan terpelihara, bukan sekedar Nabi Muhammad. Semua Nabi maksum. Semua Nabi itu maksum, terhindar dari yang namanya kemunafikan. Ya, itu para Nabi. Diampunkan dosanya, pasti Allah masukkan pada kelompok orang-orang yang istimewa. Tapi bagaimana sikap dan perilaku mereka? Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan begitu hebatnya baginda beribadah kepada Allah, lamanya berdiri sehingga tawarramat qadamah. Kita kan kalau lama berdiri kan macam kebas kaki itu. Ya, suatu ungkapan begitulah lamanya berdiri baginda Rasulullah SAW. Bersimpatilah. Sebagai seorang istri tentunya bersimpati, tengok sebegitunya Nabi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa jawaban Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apa aku tidak mau dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah? Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi adab, Bapak Ibu sekalian, artinya adab dengan Allah. Makna adab dengan Allah itu pada level teratas, artinya apa kewajiban-kewajiban yang kita harus penuhi ketika menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab yang pertama sekali itu tidak menyekutukan Allah, itu adab yang pertama. Ya, jadi kalau disebutkan akhlak, ya adab itu. Kemudian dalam menjalankan ketaatan selalu Allah sebutkan dua hal yang menyebabkan amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah jika benar-benar khalisah atau tidak tercampur dengan kemusyrikan. Innallaha la yaqbalu amala ahadikum illa idza kana khalisan ubtuya bihi wajhan. Allah tidak akan pernah menerima amal seseorang di antara kalian sehingga amal itu khalisan. Khalisan artinya ikhlas. Ikhlas artinya tidak dicemari oleh kemusyrikan. Hafal Al-Quran, bagus baca Al-Qurannya, tapi dengan tuh kuburan masih juga tawaf. Dengan kuburan masih juga, itu kadang-kadang hal yang miris. Makanya para sahabat, kemarin saya sebutkan, nahnu subyanun jazawirah, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran, falamna 'ala al-Quran, falamna 'ala al-iman, 'allamna fa summa ta'allamna al-Quran. Seorang sahabat menyebutkan,
ketika kami lagi kecil-kecil, sebagian juga masih energik dulu, kami belajar iman dulu. Belajar iman maksud kita itu belajar tentang akidah dulu. Apa yang harus dilakukan, bagaimana makna keimanan, bagaimana ketaatan kepada Allah. Bicara tentang tauhid itu. Kenapa penting? Karena itu fondasi. Ya, bangun dulu keyakinan. Setelah itu baru kami belajar Al-Quran. Nah, jadi belajar sifat-sifat Allah dulu bagaimana? Bagaimana artinya tidak boleh menyekutukan Allah? Apa makna tidak menyekutukan Allah? Hakikat akidah ini harus tahu dulu. Tanam keyakinan ini. Itu dulu harus pusat. Baru belajar Al-Quran. Tanamkan la ilaha illallah itu belajar dulu. Apa makna la ilaha illallah? Apa artinya? Jangan ada lagi yang menduakan baik dalam sebuah keyakinan atau perasaan atau tradisi-tradisi yang dapat mencampuri atau menodai makna tauhid. Itu penting. Jangan la ilaha illallah, salat, rajin, sedekah luar biasa masya Allah. Tapi kepercayaan dengan hal-hal yang bersifat takhayulat, khurafat masih. Ini yang maka disebutkan imannya dulu belajar. Baru belajar Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah adab yang pertama dengan Allah. Berarti tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah itu apa? Al-Quran artinya belajar tentang, karena kita ini syaratnya tadi ikhlas, ya. Imam menyebutkan illa idza kana akhlasan ubtuha bihi wajhah. Allah tidak akan menerima amal perbuatan illa idza kana apa disebutkan khalisan, disebutkan sahihan, tidak tercemar, tidak ternodai oleh satu pelaku kesyirikan, ya. Dan yang disebutkan sahih, betul. Apa yang dikatakan betul? Betul artinya sesuai dengan petunjuk, mutabarah. Ikhlas saja tidak cukup. Kan kita pernah membahas kemarin itu, ya, syarat-syarat amal itu selain ma'rifatullah, al-amal, al-riya, kemudian apa? Menjauhkan diri hal-hal yang makan haram, kemudian mutabarah. Ma'rifatullah, al-amal billah, kemudian ittiba' Rasul wa menghindarkan diri dari apa? Akal al-haram. Tahu tentang Allah, bicara tentang akidah. Kemudian al-amal, tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Tentang sholat, bagaimana sholatnya. Minggu yang lalu kan saya pernah membahas ada satu hadis. Innar rajul la yusalli 60 sana la tuqbalu minhu salat. Rubama yatimmu ruku'ahu wa la yatimmu sujudahu wa yatimmu sujudahu wa la yatimmu ruku'ahu. Ada seseorang yang sholat 60 tahun sholat, tidak ada satu rakaat pun yang Allah terima dari sholatnya. Nabi menyebut mungkin rukuknya betul, sujudnya tidak betul. Sujudnya betul, rukuknya tidak betul. Tapi pesan hadis ini bukan cerita tentang sujud dengan rukuk. Orang yang melakukan satu ibadah tetapi tidak berdasarkan ilmu, maka syarat diterimanya amal itu berdasarkan ilmu. Tidak bisa kita mereka sekedar bersemangat saja beragama, ini tidak bisa, tidak cukup. Semangat saja untuk beragama, semangat saja beribadah, tidak tahu apa yang mau dibaca, tidak tahu bagaimana yang dilarang, apa yang dianjurkan, kapan membacanya, kita tidak tahu. Nah itu makanya perlu kita belajar ilmu itu tadi. Jadi mutaba'ah itu tentunya dengan belajar. Betul atau tidak? Karena ada satu kaidah, al-qalil minas sunnah khairun min katsirin fil bid'ah. Yang sedikit tetapi berdasarkan petunjuk
Perhatikan sunnah itu lebih baik daripada banyak, tetapi berdasarkan bina, tidak berdasarkan arahan dan petunjuk Nabi. Ini kan kita banyak doa, banyak sholawat, populer, betul, saya bilang, doanya bagus. Tapi masa si formula yang dibuat oleh Nabi tidak pernah populer? Karena kita tidak mempopulerkan doa-doa itu. Pada doa-doa Nabi itu, uti itu atau orang itu jamuan kalim Nabi itu. Nabi diajarkan oleh Allah itu kemampuan untuk membahasakan sesuatu singkat padat. Doa-doa Nabi itu singkat dan padat maknanya. Kenapa tidak itu yang kita amalkan? Salawat, kenapa tidak salawat yang diajarkan oleh Nabi itu yang kita populerkan? Bukan tidak boleh salawat yang lain, tetapi ada yang nomor satu kok milih nomor dua. Cara beragama kan begitu. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Nabi nyuruh kalau kamu meminta surga, mintalah jannatul firdaus. Sahabat bertanya itu untuk para nabi, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Allah akan memberikan permintaan siapapun yang meminta kepadanya. Jadi kalau merentak satu harapan yang tinggi. Alhamdulillah, inilah beberapa pesan-pesan yang sangat penting dalam makna adab tadi. Ya, jadi ilmu dengan adab adalah satu kesatuan, dan ilmu yang menghadirkan rasa takut, kata Imam Ahmad, ilmu itu adalah ketika menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal berapa banyak yang kita ketahui, tapi yang sesungguhnya yang betul adalah seberapa banyak apa yang kita ketahui untuk kita amalkan. Apakah kita pernah merenungkan ketika kita berwudu, ya Allah, beginilah Rasulullah berwudu. Ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah, 1400 tahun yang silam, ini yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Tidakkah kita merasa bangga, merasakan hal yang sama, bisa membaca apa yang dibaca oleh Nabi? Subhanallah. Jadi penghayatan itu akan menumbuhkan rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi cinta kita kepada agama ini, sehingga memberikan keberkahan dalam ilmu dan amal yang kita lakukan. Itu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin. Mari sama-sama kita duduk dan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat tidak cukup waktu kalau mendengarkan kajian-kajian dari beliau. Beliau berdaya